Mengungkap teka-teki sejarah suku Bajo. Mereka pelaut tertangguh di Nusantara, berabad-abad mengarungi samudera. Mereka tersebar di wilayah segitiga terumbu karang di Asia Tenggara, menghuni perairan tepi pantai dengan rumah berpondasi batu dan material kayu. Mereka adalah orang Bajo atau kerap juga disebut orang laut, sama Bajau atau Gipsi laut. Suku yang bersetubuh dengan laut sejak dulu itu kini tersebar di timur Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Filipina bagian selatan. Selama puluhan tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul orang Bajo. Mereka memang nomaden, tapi orang pasti punya asal-usul. Di mana asal-usul mereka? Itu masih pertanyaan, kata Philippe Grege, ahli linguistik dari Universitas La Rochelle, Perancis. Dalam seminar tentang keragaman genetik bertema Austronesia Diaspora yang diadakan lembaga Eijkman di Jakarta, Rabu, Grege mengungkapkan bahwa sejumlah teori telah diajukan untuk menguraikan asal-usul orang Bajo, tapi belum ada yang memuaskan. Ada yang mengatakan orang Bajo asalnya dari Johor, Malaysia, kata Greg. Bahkan kalau kita tanya orang Bajo di Malaysia, mereka bilang asalnya dari Johor. Jadi mereka pribumi. Di buku sejarah anak di Malaysia disebutkan juga orang Bajo dari Johor. Dasar teori tersebut adalah adanya cerita legenda tentang putri Johor diceritakan dahulu. Orang Bajo dan orang Bugis banyak mendiami wilayah Johor hingga akhirnya putri Johor hilang. Orang Bajo diminta untuk mencari sang putri dan tak boleh kembali sebelum menemukan. Disitulah penjelajahan orang Bajo dimulai. Karena tak menemukan, maka orang Bajo pun tak pernah kembali. Namun pandangan itu dasarnya terlalu lemah. Memang secara dongeng ada keterkaitan, tetapi tidak ada bukti arkeolog atau bahasa yang menunjukkan bahwa orang Bajo berasal dari Johor. Teori lain dikatakan Greg menerangkan bahwa sama Bajau sebelumnya adalah orang-orang yang hidup di muara sungai Barito. Dasarnya dalam bahasa Dayak Ngaju dan sama Bajau ada 12 kata yang mirip. Terang peneliti asing yang fasih berbahasa Indonesia itu. Dalam teori yang diajukan oleh Robert Brooks, ahli linguistik dari University of Hawaii, orang Bajo yang berasal dari Bariro mulai melaut pada tahun 800 Masehi, seiring dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya. Saat itu diduga suku Bajo dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan laut, mengangkut barang ke Cina, ungkap Greg. Karena hal tersebut, semua anggota suku Bajo lalu pindah ke wilayah yang lebih utara, yaitu di Sulu, Filipina. Menurut teori itu, orang Bajo melaksanakan tugas sebagai pendukung perdagangan hingga akhir masa Sriwijaya. Mereka kemudian tinggal lebih lama di wilayah Sulu, Filipina, dan kembali lagi menjelajah sekitar tahun 1400 Masehi. Penjelajahan kemudian lebih dipicu oleh invasi suku lain. Tahun 1300 Masehi, suku Tausung menjajah Sulu. Interaksi antara mereka ditunjukkan dengan adanya konvergensi bahasa, ungkap Greg. Setelah agama Islam menyebar pada abad 15, orang Bajo mulai berimigrasi ke selatan, menyebar lagi hingga wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Masa selanjutnya, Bajo menyebar lebih luas hingga Nusa Tenggara. Tapi semua itu tetap masih hipotesis, kata Greg. Saya juga agak bingung, bagaimana bisa satu suku awalnya tinggal di satu daerah, bisa tiba-tiba pindah semua membawa anak istri hanya untuk berdagang. Tony Rusdiansa, antropolog dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa bisa saja orang Bajo yang berasal dari Barito dan bermigrasi untuk berdagang ke wilayah utara Indonesia. Sebab masa keemasan perniagaan Nusantara itu sebenarnya abad ke-8, bukan abad ke-15 seperti yang sering kita duga. Karena masa keemasan perdagangan itu
maka masuk akal bila orang Bajo pindah ke utara. Perdagangan yang maju memang ada di dua utara katanya. Turut hadir dalam seminar untuk menyampaikan makalah lain tentang masyarakat Buton. Tony mengungkapkan bahwa perpindahan orang Bajo mungkin secara sukarela, namun dia sendiri juga percaya bahwa masih dibutuhkan penelitian untuk mengungkap asal-usul orang Bajo. Dengan ketersediaan hipotesis berdasarkan kajian linguistik, peneliti lembaga Eijkman Herawati Sudojo percaya bahwa asal-usul orang Bajo bisa dipecahkan dengan penelitian genetika molekuler. Kita bisa ambil sampel DNA orang Bajo dari wilayah Kalimantan, Sulawesi sampai Filipina, lalu kita bandingkan. Akan bisa kita ketahui nanti apakah hipotesis itu benar, katanya. Atau kita mungkin nanti bisa katakan Bajo itu bukan orang Johor. Saat ini lembaga Eijkman baru mengambil sampel DNA orang Bajo yang tinggal di Kalimantan. Pengambilan sampel dilakukan beberapa waktu lalu bersamaan dengan pengambilan sampel DNA orang Dayak Manyan. Bagi Herawati, penelitian DNA suku Bajo bukan hanya akan memecahkan asal-usul suku, melainkan juga memberikan gambaran tentang persebaran manusia ke tempat lain seperti di Madagaskar. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan beberapa tahun lalu, orang Madagaskar nyatakan berasal dari 8 perempuan Dayak Manyan yang berimigrasi. Petunjuknya adalah adanya kesamaan bahasa dan budaya antara Dayak Manyaan dan Madagaskar, katanya. Namun, penelitian kemudian menunjukkan bahwa secara genetik, Dayak Manyan dan Madagaskar berbeda. Dengan begitu, hipotesis bahwa orang Malagasy di Madagaskar berasal dari Dayak Manyan perlu diuji. Kita sebelumnya juga bertanya-tanya, Dayak Manyan itu kan para pemburu, hunter-gatherer. Bagaimana mereka bisa melaut jauh hingga ke Madagaskar? Ungkap Herawati yang bersama lembaganya telah mengurai banyak identitas genetik manusia Indonesia. Herawati mengatakan salah satu yang bisa menjadi kandidat asal-usul orang Madagaskar adalah orang Bajo. Dengan kemampuan berlayarnya, maka sangat mungkin orang Bajo mencapai Madagaskar. Greg mengungkapkan pengungkapan asal-usul orang Bajo penting untuk memberi gambaran tentang migrasi Austronesia serta ketangguhan manusianya termasuk orang Indonesia dalam melaut.